Assalamualaikum, saya Nantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita misteri bersambung dengan judul Kedung Janin. Cerita misteri bersambung ini ditulis oleh Masrullah Faqih. Pada kisah lalu diceritakan, Mbah Sarji dan Rahmat harus melakukan meditasi untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh makhluk halus di belakang rumah. Inilah cerita misteri bersambung ditulis oleh Masrullah Faqih, bagian yang keempat. Ramai pagi itu suasana di kediaman Rahmat. Dirinya yang setuju dengan semua saran Mbah Sarji mengabari hampir seluruh keluarga besarnya juga mertuanya. Isak tangis sejenak menghiasi dalam rumah, terutama dari Mbok Ngah, melihat Warni yang belum juga sadarkan diri. Namun itu tak lama, karena Rahmat sendiri segera menjelaskan maksud tujuannya mengumpulkan hampir seluruh keluarga. Tak ada penolakan dari pihak keluarga manapun saat Rahmat mengutarakan beberapa persyaratan dari Mbah Sarji. Demi menyelamatkan Warni dan calon anaknya, bahkan beberapa dari saudaranya seketika itu bersama-sama membantu Rahmat mencari kelengkapan syarat guna sebuah ritual pembebasan jiwa Warni. Sedikit kesulitan saat itu mencari persyaratan tertentu yang dianggap paling vital. Namun beruntung, tak sampai sore hari semua yang dibutuhkan Mbah Sarji terpenuhi. Keramaian kembali terlihat di rumah Rahmat setelah jeda beberapa puluh menit dari suara adzan Isya berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepatnya selepas melakukan satu kewajiban 4 rakaat bagi yang menjalankan. Tak lama kemudian lantunan bait-bait kalimat suci terdengar berkerumuh di dalam rumah Rahmat yang dibaca dari beberapa puluh lelaki tua dan muda dengan dipimpin seorang lelaki setengah baya bersorban. Tenang, meneduhkan suasana saat itu dalam rumah Rahmat. Namun hal sebaliknya justru terjadi di dalam sebuah kamar, di mana di atas ranjang bertilam kain lembut sebujur tubuh Warni masih tergolek dan terpejam. Tak jauh dari ranjang, atau tepatnya di sisi sebelah kiri, seorang lelaki tua berkopiah lusuh tampak tengah duduk bersila menghadap 4 mangkok berisi bubur warna-warni, juga 4 buah kelapa hijau yang sudah terbuka di bagian atas. Bukan hanya itu, 4 butir telur yang terlihat menghiasi di tengah lingkaran aneka makanan tradisional yang disusun memutar berlaman masing-masing selembar kain putih. Sedang di ujung ranjang, di kolong bawah selonjoran kaki Warni, teronggok cawan besar berisi darah merah kehitaman mengental dari seekor kambing berburu hitam yang menjadi salah satu sarana bagi Mbah Sarji. Hawa sedikit panas dirasakan Mbah Sarji, membuat buliran-buliran keringat keluar dari pori-pori kulit merembes hingga membasahi baju dombornya.
Entah hawa itu berasal dari reaksi ritual atau karena kamar yang tertutup rapat. Mbah Sarji masih terus berada di dalam kamar itu, terdiam dan terpejam, meski di luar, di ruang tamu serta teras depan sudah lengang. Hanya menyisakan beberapa kerabat dekat dan seorang lelaki setengah baya bersorban yang baru saja selesai memimpin acara doa bersama. Beberapa detik, beberapa menit sampai beberapa jam kemudian, akhirnya Mbah Sarji menyudahi ritual weningnya. Beranjak keluar dengan tubuh serta wajah pucat terbasahi keringat. Langkah sempoyongannya seketika disambut wajah menyirat harap-harap cemas dari keluarga Warni, terutama Rahmat, Mbok Ngah, dan Pak Kasdi. Bagaimana Warni, Mbah? Tanya Mbok Ngah, terlihat tak sabar menunggu Mbah Sarji yang sedang mengatur deru nafasnya. Mbah Sarji terdiam menatap Rahmat, tak lama beralih pada sosok bersorban yang dikenal orang paling disegani untuk urusan agama, yaitu Lukman. Satu tarikan nafas panjang mengawali cerita Mbah Sarji, bagaimana awal dirinya dalam melakukan mediasi ritual wening dan berhasil mengeluarkan 4 bocah terekan yang menghuni garba peteng Warni. Namun itu semua harus dibayar satu kesepakatan sebuah pengakuan. Pengakuan seperti apa, Mbah? Tanya Lukman yang sedari awal hanya mendengarkan. Ia merasa ada satu kejanggalan dengan kalimat sebuah pengakuan. Pengakuan sebagai orang tua asuh, jawab Mbah Sarji. Suasana seketika tersentuh keheningan setelah semua mendengar dan lalu apa maksud dari ucapan Mbah Sarji. Apa tak ada cara lain, Mbah? Takutnya Mbak Warni tetap tak percaya dengan semua ini, ujar Lukman, merasakan satu kekhawatiran mengingat Warni mempunyai jalan pikiran dan keyakinan berbeda daripada umumnya masyarakat setempat. Itulah yang menjadi tugas utama Mas Rahmat. Untuk cara lain saya... Mbah Sarji terdiam sejenak, seolah berpikir untuk menyambung ucapannya. Namun tak lama, bukan kata-kata yang keluar dari bibir sepuhnya, melainkan gelengan pelan kepala sebagai satu isyarat ketidakmampuan. Tidak apa-apa, Mbah. Saya akan berusaha sekuat mungkin meyakinkan Warni. Mudah-mudahan setelah sadar, dia bisa menyadari dan merubah kekeliruannya. Rahmat yang sudah merasa tak enak hati akhirnya membuka suara demi meyakinkan Mbah Sarji, Lukman, dan termasuk dirinya sendiri. Malam itu setelah semuanya tak lagi bisa mencari cara lain, akhirnya menyepakati cara yang diambil Mbah Sarji, tak terkecuali Ustadz Lukman. Dirinya yang menjadi salah satu sesepuh di bidang agama ikut menyanggupi membantu dengan lantunan doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran selama 3 hari berturut-turut dengan harapan Warni bisa segera tersadar dari semuanya. Namun lagi-lagi satu masalah kembali muncul. Ketika pagi hari, tepatnya saat Warni sadar dari pingsannya, ia terlihat bingung akan keadaan dirinya dan sekeliling kamarnya, di mana bau wangi kembang setaman pertama kali membaui hidungnya, menyusup dan tercium lembut dari arah bawah ranjang.
Tubuhnya yang masih lemas, ia paksa bangkit demi memastikan isi dalam ruang kamar yang semakin terlihat janggal olehnya. Matanya mengedar, menatapi tiap-tiap sudut penuh seksama, hingga sampai pada satu titik di bawah, di samping ranjang sisi sebelah kiri. Wajah Warni menciut dan sebentar kemudian berubah merah demi melihat 4 buah mangkok berisi bubur berwarna putih dan kecoklatan. Tak hanya itu, Warni benar-benar tercenguk menahan marah melihat semua isi ruang kamar dipenuhi kelengkapan sebuah ritual yang digunakan Mbah Sarji. Ia tersadar akan suatu perkara dan barang di sekelilingnya teramat ia ingkari. Kini nyata ada dalam kamarnya, membuat tubuhnya seketika terbangun dan segera melangkah keluar. Mas Rahmat! Teriak Warni yang baru menapak di lantai luar kamar. Seraut wajah sumringah tak lama muncul dari ruang dapur, menjadikan Warni semakin terheran. Sebab wajah itu bukan milik Rahmat, melainkan wajah Mbok Ngah, ibu Warni sendiri. Ibu? Kok ibu ada di sini? Tanya Warni dengan wajah menciut. Alhamdulillah, kamu sudah siuman, Dok. Saut Mbok Ngah, bukan menjawab pertanyaan Warni, tapi lebih kepada mengekspresikan kebahagiaannya melihat Warni yang sudah sadar. Siuman? Apa maksud ibu? Dan apa sih sebenarnya yang terjadi, Bu? Kembali Warni bertanya penuh kebingungan melihat ibunya terlihat begitu bahagia pagi itu. Kamu dari kemarin pingsan, makanya ibu ada di sini sama bapak. Jawab Mbok Ngah sembari menuntun Warni duduk di ambal ruang keluarga. Warni hanya terdiam setelah menselonjorkan kedua kakinya di ambal berbulu halus. Namun dari raut wajahnya, ia seperti terkejut mendengar sedikit penjelasan ibunya. Baru saja Warni ingin membuka mulut dan bertanya kembali, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kemunculan 3 lelaki dari arah ruang tamu. Kedua bola mata Warni spontan melotot tajam demi melihat satu sosok di antara suami dan bapaknya, menunjukkan satu ekspresi ketidaksenangan dan kemarahan pada sosok lelaki itu. Mau ngapain orang tua itu di sini? Ucap Warni sengit, ditujukan pada sosok lelaki tua di samping Pak Kasti yang tak lain adalah Mbah Warni. Warni, jaga sedikit omonganmu. Beliau Mbah Sarji yang sudah ikut andil menyelamatkanmu. Saut Pak Kasti dengan tegas sedikit tertahan mendengar ucapan putrinya dirasa tak sopan pada Mbah Sarji. Sudah Pak, tidak apa-apa kok, ucap Mbah Sarji seperti tak enak sendiri melihat suasana yang berubah canggung. Tolong Mas Rahmat, bantu saya membereskan perlengkapan yang ada di dalam kamar, sambung Mbah Sarji meminta Rahmat yang terdiam untuk membantunya. Baik Mbah, saut Rahmat seraya melangkah masuk terlebih dahulu ke dalam kamar miliknya, kemudian disusul Mbah Sarji. Sedang Warni, ia hanya tertunduk setelah mendengar ucapan bapaknya. Dirinya hanya terdiam tak menolak atau melarang Mbah Sarji yang masuk ke dalam kamar bersama suaminya. Tapi dalam diamnya, Warni sesekali melirik dengan sorot sinis penuh kebencian. Dok, sekali saja ibu harap kamu mau menuruti dan mengerti. Perkara yang kamu hadapi sekarang ini bukanlah masalah sepele. Ini menyangkut keselamatanmu dan juga bayi dalam kandunganmu. Ucap Mbok Ngah memecah perasaan canggung antara Warni dan Pak Kasti yang masih sama-sama tercenung. Tak ada sautan. Warni masih tertunduk meski ia mendengar penuturan ibunya. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat itu, hingga membuatnya sama sekali tak menyauti perkataan Mbok Ngah yang terus berucap memberi nasihat dengan lembut. Mbok Ngah baru berhenti berkata ketika Rahmat dan Mbah Sarji keluar dari kamar, ikut mendengarkan sebentar pesan-pesan dari Mbah Sarji dan melihat tangan sosok tua itu memberikan 2 botol air bening kepada Rahmat sebelum akhirnya sosok Mbah Sarji berpamitan. Dek, ini kamu minum separuh dan separuhnya lagi kamu usapkan pada kandunganmu, pinta Rahmat sembari menyodorkan salah satu botol berisi air sepeninggalan Mbah Sarji. Untuk apa Mas? Dan ini air apa?
jawab Warni sambil menerima botol berukuran sedang dari tangan suaminya. Ini air sudah didoakan oleh Pak Lukman untuk memagari kamu dan bayi dalam kandunganmu, jawab Rahmat. Mas, aku ini cuma kecapean saja. Aku nggak apa-apa. Mas lihat sendiri kan kalau aku dan kandunganku baik-baik saja. Mending Mas Rahmat panggilin bidan atau dokter kandungan saja deh, daripada harus percaya dengan yang beginian. Apalagi sama Pak Tua tadi. Lagi-lagi Rahmat, Mbok Ngah dan Pak Kasti dibuat tercengang dengan apa yang diucapkan Warni. Mereka terlihat saling pandang, tak menduga jika Warni belum juga tersadar setelah pingsan begitu lama akibat perbuatannya sendiri. Dek, aku mohon, sekali ini saja kamu mau mendengar dan mengesampingkan ketidakpercayaanmu terhadap hal mistis atau apapun. Ini kamu anggap saja air biasa dari seorang ustadz, ucap Rahmat pelan dan berharap Warni mau berubah pikiran. Mas, mendingan kamu antar saya ke bidan atau dokter sekarang, biar sekalian tahu jenis kelamin anak kita. Bukan malah menyuruh saya buat minum dan percaya dengan akal-akalan orang-orang itu. Sedikit tersenyum kali ini Warni menyauti ucapan Rahmat, namun senyum sebuah cibiran. Warni, kamu benar-benar kelewatan. Seharusnya kamu berterima kasih dengan Mbah Sarji dan Ustadz Lukman, bukan malah menyebut mereka seperti itu. Tegas, lagi-lagi ucapan Pak Kasti yang sudah mulai geram dengan semua ucapan dan anggapan Warni. Bisa saja kan Pak, ini akal-akalannya Mbah Sarji yang masih tidak terima dengan ucapan saya tempo hari. Malah saya merasa jika saya pingsan karena kecapean gara-gara adu mulut sama dia. Sanggah Warni juga dengan suara yang mulai meninggi. Cukup Warni, tak pantas kamu berucap dan berprasangka seperti itu. Pingsannya kamu itu gara-gara ulahmu sendiri yang lancang membakar barang sembarangan dan menantang penghuni alam lain di belakang rumah. Masih untung kamu selamat. Dan harusnya kamu berterima kasih pada Mbak Sarji serta Pak Lukman yang sudah menolongmu tanpa mengharap imbalan. Kali ini Warni terdiam, melihat api kemarahan di mata Mbak Kasti yang sebelumnya belum pernah ia lihat, membuat suasana sejenak terasa hening, kala keempatnya seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing. Tapi tak lama keheningan ruang keluarga tersudahi oleh suara lirih Mbok Ngah yang membujuk Warni. Tangan keriputnya mengusap pelan pada rambut putrinya dengan penuh kasih sayang, disertai ucapan nasihat agar bisa dimengerti dan bisa meluluhkan hati Warni. Sepintas Warni tampak mendengar dan seperti menerima nasihat dari Mbok Ngah. Itu terlihat saat ia bangkit dan berjalan kembali ke dalam kamar dengan membawa dan tetap menggenggam botol berisi air putih pemberian Rahmat dari Ustadz Lukman yang dititipkan Mbah Sarji. Tanpa berucap atau berkata apa-apa lagi kepada suami maupun kedua orang tuanya. Setelah berdebatan pagi itu, Warni lebih banyak mengurung diri dalam kamar, tak menghiraukan kesibukan di dapur dari beberapa tetangga dan kerabat dekatnya, serta keluarga dari suaminya. Dalam menyiapkan hidangan ala kadarnya untuk acara di malam hari, ia bahkan mengacukan Mbah Sarji yang tiap malam selalu masuk ditemani Rahmat ke dalam kamar guna menyusun 4 mangkok berisi bubur dan 4 kelapa muda hijau tertumpang masing-masing sebuah telur di atasnya selama 3 hari berturut-turut. Tepat di hari keempat atau setelah Mbah Sarji dan Ustadz Lukman mengakhiri seluruh acara di rumah Rahmat, suasana rumah Rahmat kembali sunyi. Mbok Ngah serta Pak Kasti juga sudah kembali pulang ke rumah mereka sendiri, pulang dengan membawa harapan keselamatan dan tak terulangnya kembali kejadian yang hampir merenggut nyawa putri serta calon cucu mereka selepas beberapa hari acara digelar. Kehidupan Warni dan Rahmat sementara waktu normal seperti sedia kala.
Rahmat sendiri tak lagi merasakan hal ganjil atau sesuatu janggal dalam diri Warni, istri yang selalu menampik adanya hal gaib atau apapun. Setelah acara itu sekilas terlihat berubah di matanya, membuatnya merasa tenang saat dirinya bekerja dan meninggalkan sendiri di rumah. Namun semua itu tak bertahan lama. Berawal dari kecurigaannya di waktu sore hari saat ia baru saja pulang bekerja, mendapati suara samar percakapan di dalam kamar. Rahmat terheran, terpaku sebentar di ruang keluarga, menajamkan pendengarannya untuk memastikan suara wanita tua yang menjadi lawan bicara istrinya. Rasa penasaran yang semakin menguat akhirnya memaksa kaki Rahmat untuk berayun mendekat dan masuk ke dalam kamar. Setelah ucapan salam dari bibirnya terlebih dahulu mengawali, sedikit terperanjat Rahmat melihat seorang wanita tua berambut putih rata, bertapih jari putih, tengah berdiri di samping istrinya sambil kedua tangannya tertumbu mengelus perlahan perut buncit Warni. Rahmat merasakan hal berbeda ketika tatapan matanya beradu pandang dengan sosok wanita tua yang tiba-tiba saja menoleh. Ada kengerian dari sorot matanya yang tajam, membuat Rahmat sedikit takut dan cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Mas, baru pulang? Sapa Warni saat menyadari kehadiran suaminya. Oh iya Mbah, ini suami saya, Mas Rahmat. Sambung Warni memperkenalkan Rahmat pada sosok wanita tua itu di sampingnya. Rahmat hanya membisu dan tetap terpaku kala sosok wanita tua itu lagi-lagi menatapnya sembari tersenyum, atau tepatnya menyeringai, menambah semakin kuat rasa takut dalam benaknya. Ini Mbah Sulak, Mas. Beliau tukang urut yang biasa memijat wanita hamil di kampung ini. Kembali Warni menyambung ucapannya, dan kali ini ia memperkenalkan sosok wanita tua yang dirinya sebut sebagai Mbah Sulak. Rahmat hanya mengangguk pelan. Bibirnya masih terasa keluh melihat seringan terus saja menghias dari bibir Mbah Sulak. Hingga akhirnya Rahmat yang merasakan suasana hati dan pikiran semakin tak enak memutuskan untuk keluar kamar. Akan tetapi baru saja ia membalikkan badan, suara berat Mbah Sulak menghentikan kakinya melangkah, membuatnya semakin merinding takut manakala sosok Mbah Sulak mendekat. Bukan saja karena sosoknya yang terlihat ngeri oleh mata Rahmat saat itu, melainkan juga bau menyengat yang menyebar dari tubuh Mbah Sulak. Bau yang seketika mengingatkan akan satu hal dan biasa ia jumpai atau dipakai dalam mengurus prosesi sebuah jenazah, yaitu bau kapur baros. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung, ditulis oleh Masrullah Fakih, Kedung Janin. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.